mereka adalah bagian dari kelompok yang terus-menerus berusaha menggerus Pak Jokowi, ya. Kita menyebutnya sebagai Jokowi haters, ya. Yang didukung di lapangan oleh para buzzer yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi, Gibran, pemerintah saat itu. Barisan sakit hati ini bukan hanya sakit hati, tapi juga punya ambisi untuk meraih kue kekuasaan gitu ya. Nah, narasi mereka salah satunya adalah menyebut geng Solo tadi atau orang-orang yang berafiliasi ke Jokowi itu nggak kompeten. Iya, sebenarnya apa yang dikatakan Said Didu itu ini upaya memecah belah aja antara Prabowo sama Jokowi yang kemudian mencoba mempreteli gitu ya. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Saya ditemani oleh abang kita, Bang Ade Armando, juga abang kita yang satu lagi, Mas Warsa ya, Mas Warsa Tarsono, MWT. Selalu dia lebih suka dipanggil MWT. Kenapa, Bang? Nggak tahu. Bedanya apa? Disingkat sama dipanjangin. Ya, lebih jadi tren aja. Oke, nggak tahu tren di mana. Tren di Cokro. Buat penonton ini mulai agak kesel pembicaraan gitu. Oke, Bang Ade, Mas Warsa, sekarang kita akan ngomongin soal seorang tokoh nasional yang menyebut dirinya atau mengklaim dirinya sebagai manusia merdeka. Siapakah dia? Namanya adalah Said Didu. Jadi di acara di podcast Hersubeno Point ya namanya ya, yang berjudul Kondisi Darurat, Prabowo harus segera bertindak, jika terlambat bakal digulung geng Solo. Nah, narasumbernya gimana bakal digulung oleh geng Solo. Jadi Prabowo itu yang akan digulung oleh geng Solo. Yang akan digulung oleh geng Solo. Oke. Nah, di situ narasumbernya adalah Said Didu tadi. Nah, Said Didu ini dia dikenal sebagai dulu jabatan terakhir itu staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said ya, duo Said jadinya ya. Jadi setelah nggak menjabat itu, setelah Sudirman Said dilancer atau diganti, itu dia mulai kritis tuh. Nah, sejak itulah dia mengklaim dirinya sebagai manusia merdeka. Apakah manusia merdeka itu nggak jelas, Bang, konsepnya? Ada banyak poin sih. Cuman mungkin juga harus diingatkan bahwa di zaman Pak SBY itu, Said Didu itu punya, di luar dia di Menteri ASDM, dia juga di Menteri BUMN. Dia sekretaris. Iya, dan cukup lama ya. Cukup 2005 tahun. Sampai 2010, 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi selama itu ya? Iya, selama itu. Tahun. Jadi orang yang di dalam pemerintah selama 5 tahun, kemudian di zaman Pak Jokowi menjadi hanya 2 tahun gara-gara Sudirman Saidnya diberhentikan kan? Betul. Saya lupa kenapanya. Tapi mereka tuh satu geng lah. Ini geng-geng kelompok-kelompok Islam lah gitu ya. Dan dia juga bikin komunitas. Manusia Merdeka jadi komunitas. Awalnya jargon dia kan, bahwa di luar pemerintahan dan kritis terhadap oligarki dan seterusnya. Kemudian dibikin komunitas Manusia Merdeka. Kemudian pada Pilpres, saya kurang tahu pastinya ya, mereka mendukung Anies Baswedan. Oh iya. Tersebut. Dia anak abah. Bapaknya anak abah sih ini. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Jadi itu ya poin yang akan kita bicarakan. Jadi di sana Said Didu itu dengan daya imajinasinya yang luar biasa menurut saya. Dia bahkan bisa meramalkan kata Hersubeno itu jauh ke depan dan sekarang kita nggak tahu, tapi nanti ke depan jadi kenyataan. Sampai gitu dia. Kata Hersu. Nah, di situ dia menyebut geng Solo, Bang. Geng Solo itu dalam pemahaman saya sesuai dengan alur cerita ya di podcast tersebut itu adalah orang-orang yang ada di dalam kabinetnya Prabowo tapi terafiliasi ke Jokowi. Atau Solo gitu ya. Maka disebut sebagai geng Solo. Nah, ini menurut Bang Ade gimana nih? Ada semacam narasi untuk memecah belah ya antara Prabowo dengan Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa kalau ini nggak segera diatasi bahaya Pak Prabowo ini. Itu gimana, Pak? Ya, saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat
wajar dalam artian kita bisa prediksi ini akan terjadi ya. Kenapa? Karena bahkan sejak saat Pak Jokowi dulu masih berkuasa, ya sebenarnya mereka adalah bagian dari kelompok yang terus-menerus berusaha menggerus Pak Jokowi, ya. Kita menyebutnya sebagai Jokowi haters, ya. Yang didukung di lapangan oleh para buzzer yang terus-menerus menyerang Pak Jokowi, Gibran, pemerintah saat itu. Dan kemudian ketika terjadi pergantian kepemimpinan, ya, mereka nampaknya nggak happy nih, ya. Nggak happy-nya karena ternyata Jokowi tetap bertahan. Ya. Kebertahanan Pak Jokowi itu pertama-tama ditandai oleh Pak Prabowo mengangkat Gibran sebagai wakil presidennya. Artinya ada orang Jokowi di puncak kekuasaan kan. Di orang nomor 2 di Indonesia adalah anaknya Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi sendiri, nah soal berapa banyak menterinya era Pak Jokowi berada di Prabowo? Kata dia 17 orang. Banyak sekali ya. Tapi banyaknya sekali itu apakah itu karena permintaan Pak Jokowi atau keputusan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama, kita nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Pak Prabowo sendiri adalah menterinya Pak Jokowi. Jangan salah, itu kita harus juga ingat ya. Jadi mereka melihat bahwa ternyata orang yang kita benci ini, yang mereka hajar terus-menerus, berusaha mereka habisi selama masa pemerintahan Pak Jokowi, itu tetap bertahan nih, ya, masih ada terus, dan sangat berpengaruh, karena itu mereka harus lanjutkan nih perang melawan Pak Jokowinya. Nah, semula mereka barangkali berharap ceritanya akan lebih mudah kalau mereka Anies atau Ganjar menang. Betul. Ya seperti Anda bilang nih, Pak Said itu sebagaimana Sudirman Said adalah anak Abah atau keponakan Abah atau namanya, ya. Nah, jadi mereka itu merasa bahwa ya mereka berharap semula adalah kalau Anies menang, cerita sudah selesai lah. Perjuangan mereka udah berhasil kan. Dan ini sebenarnya ada dua kubu kan, ada kubunya Anies anak Abah, yang Said dan kelompok-kelompok Islam, termasuk Heru Subeno Arif itu adalah kelompoknya kelompok Islam. Satu lagi yang kelompoknya PDIP atau yang lebih ke kelompok-kelompok liberal gitu kan, yang Ganjar. Dua-duanya kalah. Yang menang adalah Prabowo. Ya. Itu saya nggak tahu apakah mereka bayangan sebelumnya atau enggak, tapi mereka merasa bahwa wah, ini Prabowo yang sekarang ini adalah Prabowo yang dekat sama Jokowi. Ya, saya merasa karena itulah mereka percaya harus dilakukan upaya untuk memecah belah kedua tokoh ini. Mereka khawatir sekali bahwa Pak Jokowi itu terus cawe-cawe, kan istilahnya cawe-cawe, intervensi, campur tangan, ya mengganggu, bla bla bla. Prabowo, saya yakin sih itu enggak. Enggak, maksudnya gimana? Saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang akan dengan sengaja berniat itu mengintervensi. Saya rasa melihat karakter Pak Jokowi selama ini. Tapi bahwa dia mungkin diajak bicara, ditemui oleh Pak Prabowo di Solo, ya wajar lah ya. Cuman mereka membayangkan ini betul-betul bahaya nih, ya. Dan orang yang harus mereka singkirkan kemudian jadi dua orang nih sekarang. Siapa tuh Bang? Satu Gibran kan? Oh, satu Gibran. Satu Gibran. Gibran harus dihabisi, ya. Jokowi juga harus dihabisi. Kalau Jokowi udah nggak ada di kabinet Bang. Nah, kan yang menarik itu ya, Pak Jokowi bukan presiden bro. Oh iya, bukan presiden. Ya, nak Said nih. Nggak tahu dia umurnya berapa. Kayaknya dia lebih muda dari saya. Oh gitu ya. Tapi wajahnya agak boros. Iya. Wajah begitu. Maksudnya matang. Iya, lebih matang. Tapi senior ya. Lebih muda beberapa tahun. Oh iya. Gitu ya. Kalau nggak salah dia lahirnya 64 kalau nggak salah. Ini merasa wah kita masih harus fight ini. Maka ada sejumlah pemain baru, ada Dr. Tifa. Ada siapa lagi yang baru-baru ya? Itu sebenarnya pemain lama yang dulu. Oh lama itu? Lama, Tifa lama juga. Oh Tifa itu udah lama? Pemain lama. Oh geng Anies ya?
geng-geng itu. Ya, terutama sih sebenarnya periode kedua ya. 2019 gitu, 2024. Itu muncul Tifa. Oke. Iya. Oke, jadi itu timnya tuh pasti nggak jauh-jauh lah dari sana. Sarita, Rahma Sarita. Ini juga anak baru nih ya. Anak baru ya. Anak baru dalam artian baru muncul. Kalau dulu sebagai anti Jokowi. Iya, dulu tuh lebih pewawancara. Iya. Jangan wawancara. Kalau sekarang dia udah muncul sendiri untuk menyatakan perang. Iya, sebagai narasumbernya. Iya. Gimana, Pak? Tapi mereka tidak akan berani menyentuh nama Prabowo. Ya. Kenapa itu, Bang? Nah, itu. Mungkin karena mereka pengecut. Enggak, ya. Tapi yang mereka ingin singkirkan dulu adalah Jokowi, Gibran. Jokowi, Gibran. Ya bahkan ada itu kan kaum pensiunan ABRI itu. Ya Purnawirawanti ya. Iya kan harus merasa perlu sampai mula-mula kirim surat ke Pak Prabowo. Dicuekin, Bro. Iya. Sekarang pindah. DPR. DPD. Ketiga DPR, MPR, DPD. Oh iya. Turunkanlah itu, makzulkanlah itu Gibran. Jadi kalau ini muncul lagi, menurut saya harus kita baca sebagai bagian dari strategi perang kolektif mereka ini. Itu memang barisan sakit hati yang ingin terus melampiaskannya ke Pak Jokowi, apalagi sekarang masih ada anaknya di kabinet Prabowo. Aku rasa bukan cuman itu, tapi mereka ingin memperoleh kekuasaan. Oh, ada ambisi ke sana. Ada ambisi ke sana. Kami nggak kebagian nih. Tolonglah. Enggak pakai tolong. Tolong. Mereka ingin agar dapat dong kita. Dan makanya kita harus selalu ingat ini dua kubu yang berbeda ya. Satu kubunya PDIP yang Bu Mega nih, yang ketemu sama Prabowo juga. Satu tuh sebetulnya kubunya, saya duga sih kubunya Anies. Masih berjalan sampai sekarang ya. Saya duga, nggak tahu. Iya nggak, Sa? Oke, Bang Ade, sekarang saya mau ke Mas Warsa dulu ya. Menyambung tadi, Bang Ade sudah menyatakan ada ambisi di sana. Barisan sakit hati ini bukan hanya sakit hati, tapi juga punya ambisi untuk meraih kue kekuasaan gitu ya. Nah, narasi mereka salah satunya adalah menyebut geng Solo tadi atau orang-orang yang berafiliasi ke Jokowi itu nggak kompeten. Makanya Said Didu tuh menyebut ada 5 kriteria yang menyatakan bahwa orang-orangnya Jokowi seperti Budi Ari ya, Bahlil dan seterusnya. Banyak beberapa lah yang dia disebut itu dianggap tidak kompeten. Sorry, gitu ya. Bahlil tuh menteri. Dulu menteri enggak kan? Bahlil menteri dong. Di tahun 2019-2024. Iya. Udah jadi menteri. Jokowi, iya, udah jadi menteri. Udah jadi menteri. Sekarang masih ini lagi kan. Oke. Nah, 5 kriteria itu dianggap tidak tidak dipenuhi. Makanya geng Solo ini harus segera disingkirkan dari kabinet Pak Prabowo. Gitu ya menurut dia. Nah, menurut Mas Warsa gimana? Ada 5 kriteria saya Didu ini. Gimana, Mas? Ya sebenarnya itu 5 kriteria itu kan sebenarnya bermula dari ketika Pak Prabowo di dalam sambutannya, di dalam pidatonya mengatakan bahwa dia akan memecat para menterinya yang tidak mampu atau itu ya terus kemudian. Nah, tapi mereka Pak Prabowo tidak menyebutkan tuh kriteria menteri tidak mampu itu seperti apa gitu loh. Kemudian saya inilah berimajinasi menafsirkan bahwa Pak Prabowo punya 5 kriteria gitu untuk dan kriteria untuk mengatakan bahwa orang-orang yang yang katanya geng Solo ini yang tidak sebenarnya tidak memenuhi kriteria Prabowo yang sebenarnya dibikin oleh Said Didu sendiri. Jangan salah nih. Ini bukan kata Prabowo ya. Ini kata Said Didu. Dan lucunya juga kan dia bilang bahwa dia mengusulkan membentuk badan atau apa gitu. Kopassus di masyarakat sipil yang akan membentuk mungkin sekitar 50-60 orang yang berasal dari perguruan tinggi dan sebagainya. Yang dibina terus kemudian istilahnya dijadikan satu tim, nanti diserahkan ke dimasukkan ke kementerian-kementerian. Ini siapa yang bilang? Said Didu. Said Didu ingin membentuk kayak semacamnya Kopassus di
pemerintahan komando sipil. pasukan khusus di pemerintah. Dia menyarankan, pemerintah bikin Kopassus dong. Isinya 50 Iya, 50 atau 60 orang. 50-60 orang dari perguruan tinggi. Pokoknya dari tokoh-tokoh masyarakat, dari perguruan tinggi yang kemudian setelah disatukan visi, kemudian ini kan arahnya dan sebagainya disebar ke oleh pemerintah di kementerian untuk mengarahkan gimana pemerintahan itu berjalan dengan. Cuman kan ide dari mana ya? Yang nggak tahu, cuman artinya dia ingin bahwa biar ada pemerintah itu berjalan lebih sehat, lebih efektif gitu, lebih artinya lebih berpihak pada rakyat. Ya, ini saya kasih bridging sebentar Bang. Jadi menurut saya Didu, mau kembali ke sana nanti ya. Kembali ke sini. Menurut saya Didu itu pemerintahan sekarang itu sudah rusak parah. Sampai eselon 4 itu rusak parah. Contohnya geng Solo itu rusak semua itu. Bahkan ada dirjen itu orang parcok semua isinya. Sampai bilang gitu. Ada polisi. Pokoknya orang-orang geng Solo lah gitu. Nah, dia berharap bahwa Prabowo menginisiasi sebuah gerakan mencopot semua orang itu diganti dengan Kopassus tadi, orang-orang baru tadi, untuk menggantikan posisi mereka supaya linear dengan maksud Prabowo membangun Indonesia. Nah, 5 kriteria itu sebenarnya ini Bang, saya kutip sedikit supaya penonton juga paham. Ada 5 kriteria yang diusulkan oleh Said Didu. Yang pertama adalah seseorang yang punya rasa patriotisme. Kemudian nasionalisme. 2, nasionalisme. Ketiga, kompetensi. Keempat, integritas. Yang kelima, bekerja untuk rakyat. Saya nggak tahu dia nyomot dari mana. Tapi ini kita nggak punya masalah sih. Nggak ada masalah. Kalau ada 5 kriteria ini dikenakan kepada para pejabat di Indonesia, harus patriotis, harus nasionalis. 3 apa tadi? Integritas. Harus berintegritas, tentu berkompetensi. saja. Berkompetensi tentu saja. Bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk rakyat. Bagus. Bagus. Tapi dia menganggap kriteria ini nggak ada di geng Solo. Contohnya soal tambang, ekspor, utang besar-besaran. Itu nggak mencerminkan 5 kriteria tadi. Nah, menurut Bang Ade, narasi Said Didu ini logis nggak sih? Bahwa menganggap orang-orang yang berafiliasi ke Jokowi itu nggak kompeten, nggak nasionalis, nggak patriotis dengan kasus-kasus umum. Ini gimana maksudnya dia itu, Bang? Ya, saya merasa bahwa pertama-tama dia barangkali punya ide yang tidak bisa dikatakan sebagai tidak punya nilai ya. Oh, ada nilainya ya? Yang 5 itu, yang 5 kriteria itu menurut saya sih ada ya. Ada dong. Ada. Tapi kenapa harus secara umum aja baik lah. Baik. Ini kayak masih di kelas saya mahasiswa, saya akan bilang, coba deh bikin 5 kriteria seorang pemimpin yang baik menurut Anda. Bisa tuh keluar kayak gitu, ya. Tapi itu kan namanya di kelas, orang asal nulis dan pinter-pinteran orang aja, dia harus berintegritas gitu ya. Tapi ini kan aneh. Ini ada sebuah pemerintahan yang sudah jalan. Betul. Selama at least 6 bulan kali ya. Ya, ada lah. Oktober. Di Oktober, sekarang udah Juni. Iya kan? Lebih bahkan 7 bulan lah ya. Ketika dulu orang-orang itu dipilih, ya pastilah ada kriteria-kriteria ini di kepalanya Pak Prabowo kan. Iya. Mungkin dia nggak ngobrol sama Said Didu, jadi dia nggak lihat 5 ya. Mungkin 7. Mungkin 7 lebih malah. Malah lebih ya. Iya. Nah sekarang itu oleh Said Didu dianggap sebagai sampah. Ya kan? Iya. Seolah-olah orang-orang seperti siapa aja yang tadi Anda sebut? Ada Budi Ari. Ada Bahlil. Nah, ini kan ada 17. Nah, memang ada yang problematik. Mungkin Budi Ari problematik karena judi online kan? Iya. Ya kan? Iya. Saya nggak tahu Bahlil di mana letak. Ijazah katanya. Iya, makanya kan bukan soal dia sebagai menteri. Ini soal dia kepengen jadi dokter. Ini soal lain. Saya juga sebagai orang UIS geli sih ngeliatnya. Ngapain juga Bahlil kepengen banget jadi dokter. Ya. Dan saking kepengen buru-burunya jadi rame kan. Tapi ini kan bukan persoalan kemampuan, tadi kompetensi menjadi seorang menteri. Dan saya yakin ada beberapa nama lain yang barangkali sekarang kita tidak ingat aja ya. Yang bisa dibilang sebetulnya ya nggak bisa dibilang sama sekali nggak punya lah. Atau nggak bisa dibilang nggak qualified. Enggak.
Dan kalau mereka dituduh sebagai unqualified, emang menteri-menteri yang bukan datang dari geng Solo ini jauh lebih qualified dari itu? Juga enggak kan? Artinya kalau kita mau berlakukan itu berlakukan pada semua orang. Dan karena itulah barangkali Pak Prabowo sekarang udah mulai ngomong nih tentang yang tadi Anda bilang, apa dia akan reshuffle lah. Kira-kira kasih tanda akan reshuffle kan. Dan sejak lama kita sudah ingat kok, sudah dengar kok bahwa akan ada reshuffle. Jadi gimana ceritanya datanglah seorang Said Didu yang bukan siapa-siapa sekarang, kan manusia merdeka. Ya, itu maksudnya tafsiran merdeka itu nggak ada beban, nggak ada pekerjaan. Gue nggak ada di mana-mana. Nggak di mana-mana. Dia datang terus dia bilang jalan keluarnya tahu nggak? Ya, rekrut 50 orang. 50 orang. Itu yang buat saya serius. Itu bukannya makin nggak masuk akal. Anda merekrut 50 orang seolah-olah yang sekarang ada di pemerintahan itu udah kotor semua. Ya, dimasukin, ditanamkan si 50 orang itu 2 di kementerian apa, 2 di kementerian apa, 2 di kementerian apa, dan 2 orang ini akan mengubah si kementerian itu. Ini, ya aduh maaf ya Pak Said, tapi ini asumsinya itu benar ya tadi dibilang kan. Ini logikanya di mana sih Pak Said? Tentu aja salah satu cara terbaik kalau Anda tidak puas dengan performance para menteri adalah buat Pak Prabowo ya ganti menterinya. Betul. Ya, dan itu namanya sederhana, reshuffle. Dan itu normal sebenarnya. Dan normal-normal aja. Dan si Prabowo tinggal bilang pada si menteri-menteri yang baru, misalnya ada, misalnya Pak Kajito dipilih jadi kementeri apa nih? Agama bagus lah. Ya. Menteri sosial aja lah. Sosial. Atau ganti ini Budiari. Sekarang Menteri Koperasi dia ya. Di koperasi kan. Sekarang koperasi. Tolonglah Pak Jito ya. Kemarin itu sebetulnya Budiari barangkali sebagai Menteri Koperasi kita nggak tahu performance-nya, tapi yang dikaitkan kan adalah soal masa lalunya, judi online-nya. Yang belum tentu juga benar ya. Tapi gitu. Yang panggil Pak Prabowo aja satu. Taruh di puncak pimpinan, di pucuknya. Dan orang nomor 1 di sebuah kementerian itu adalah orang yang menurut saya paling punya otoritas untuk membentuk kementeriannya. Kalau cuma dititipin 2 orang dan posisi apa kita nggak tahu tuh. Nggak tahu, nggak jelas jadi apa. Duduk gitu ngeliatin, kasih nasihat. Pokoknya dia Kopassus. Kopassus tuh ngapain? Nggak jelas konsepnya, Bang. Jadi menurut saya mungkin saking kepengen out of the box-nya si Said Didu ini, sampai dia pakai istilahnya tuh berimajinasi tentang bagaimana membentuk sebuah pemerintahan baru yang dia bilang apa darurat ya, apa tadi hancur total. Iya, pokoknya sudah gawat lah. Sudah gawat. Dan penyebabnya adalah orang-orang Solo ini. Geng Solo. Geng Solo ini. Jadi ini menurut saya dengan segenap permohonan maaf, ini ngaco Pak Said Didu ini. Ngaco sengaco-ngaconya. Ya. Kalau Anda mau perbaiki tadi yang saya katakan, oke, kritik. Kementerian mana? Kritik, ya. Jelas gitu. Ungkapkan ya, dia jelas. Dalam wawancara dengan Hersu Beno juga jangan ngasih tempat buat semua orang ngomong ngawur gitu ya. Harus dikritisi ya. Dikritisi bilang. Ini kesalahan dari Kementerian Koperasi itu. Nggak ada ini. Dan kayaknya memang menterinya nggak sanggup nih. Sampaikan itu kepada pemerintah. Bisa didengar, bisa enggak. Tapi kalau jalan keluarnya Kopassus, mungkin di kepala saya Didu nih, kalau saya ngomong Kopassus tuh Prabowo langsung, wah kan tentara. Ada Kopassusnya. Padahal kan Prabowo nggak stol itulah. Oke, Bang Ade. Jadi Said Didu tuh memang imajinasinya luar biasa. Cocoknya dia jadi sastrawan Bang sebenarnya. Jadi bisa luas gitu loh, nggak asal ngarang gitu. Bahkan konsep manusia merdeka yang dia punya itu sebenarnya ya jiplak Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Ki Hajar Dewantara itu sudah ada konsep manusia merdeka, tapi jauh banget. Manusia merdeka menurut Ki Hajar itu adalah yang memahami konsep kemerdekaan. Yang tidak bergantung pada orang lain gitu loh. Itu konsep manusia merdeka. Saya dulu kan banyak sekali poinnya yang saya manusia juga bingung ini.
Ini ada orang yang tidak mengejar kekuasaan. Woi. Siapa ini yang mengejar kekuasaan nih? Terus orang yang tidak menjilat kekuasaan. Ini konsep apa? Orang yang berani menyatakan apa adanya itu, Bang. Ini makanya bikin lagu lama-lama. Mengkritik bukan karena sakit hati. Orang diam bukan karena takut dalam artian menjunjung tinggi etika dan moral dan seterusnya. Jadi memang dia bicara tentang diri dia sendiri kali. Iya. Kayaknya dia sedang membaca dirinya dan mengandekan kalau dirinya itu ideal sebagai contoh bangsa Indonesia. Sampai bikin komunitas dan seterusnya, Bang. Itu kok ada pesertanya? Enggak tahu dah. Orang-orang dia lah. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Kemudian dia juga menyebut sebuah istilah yang sangat terkenal dalam taktik militer. Memakan bubur panas. Istilahnya kalau ada bubur panas, Bang, itu jangan makan di tengah. Panas dari pinggir dikit-dikit. Iya, setuju. Nah, menurut dia kalau makan bubur panas saya setuju gitu. Menurut dia Prabowo sedang menggunakan taktik memakan bubur panas ini dengan 2 sendok. Yang pertama melalui kejaksaan, yang kedua melalui Dewan Pertahanan Nasional dengan cara pengambilan aset gitu ya. Saya nggak tahu konkretnya seperti apa, tapi itu konsepnya Said Didu. Nah, Mas Warsa, ini gimana kok sampai dia punya imajinasi Prabowo itu sedang menyendoki geng Solo, bubur panas Solo ini dengan 2 pendekatan, kejaksaan dengan penegakan hukum dan Dewan Pertahanan Nasional dengan perampasan aset. Padahal penegakan hukum dan perampasan itu kan fenomena yang biasa terjadi dan harus dilakukan. Itu bukan sebuah indikasi yang sedang menarget geng Solo tadi. Ini gimana pendapat Mas Farsa tentang ini? Iya, sebenarnya kan saat ini juga kan sebenarnya tidak ada kasus-kasus tertentu kan yang dari menteri-menteri yang geng Solo yang terkena kasus, walaupun kan yang kalau dia sebut di di wawancara itu, di podcast itu, dia sempat menyebut kasus laptop. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim gitu loh. Ya, tapi kan maksudnya itu orang yang bukan berada di dalam pemerintahan sekarang juga gitu. Walaupun dia menyebut bahwa dalam kasus itu ada 2 orang yang berperan. Kalau softwarenya itu Nadiem, hardwarenya itu LBP Luhut. Yang mungkin Pak Luhut yang mungkin memang saat ini kan Pak Luhut masih ada di pemerintahan kan. Mungkin itu yang dia maksud. Tapi kan ya itu kalau itu bukan jadi menteri kan? Iya, bukan jadi menteri. Tapi kalau orang-orang yang dianggap sebagai geng Solo yang jadi orang-orang tipannya Pak Jokowi, selain misalkan Budi Ari kan, kalaupun itu yang tadi ya kasus judi online ya, itu kan juga belum jelas kaitannya dengan si Budi. Iya, apa sih yang dia katakan walaupun katanya kan gini, ada dirjen atau apanya yang dulu orangnya dibawa sama Jokowi, enggak dibawa sama Budi Ari, yang sekarang sedang diselidiki. Nah, terus dia menyimpulkan bahwa kalau orang yang dibawanya yang sedang terkena kasus itu nggak mungkin kalau kemudian katanya Budi Arinya nggak terkena gitu. Tapi kan karena itu, anak buahnya kena, atasannya juga kena dong. Gitu kan. Cuman itu juga kan masih tahapannya juga masih kalau ya istilah dia masih diselidiki ya, belum pada kasus hukum yang itu. Jadi ya sebenarnya apa yang dikatakan Said Didu itu ini upaya memecah belah aja antara Prabowo sama Jokowi yang kemudian mencoba mempreteli gitu ya, mempreteli dari yaitu tadi dengan istilah dia kan dengan menyendokin bubur, bubur panas, gitu. Maksud dia menyendok bubur tuh begini, dia sedang berusaha menyingkirkan. Tapi bubur panas tuh maksudnya gimana? Ya menganggap bahwa orang-orangnya Jokowi itu bubur panas. Jadi pelan-pelan dari pinggir. Kalau langsung ciduk tengah kan nggak bisa. Nah, yang di tengah siapa? Ya saya nggak tahu. Itu kan imajinasi dia nggak lengkap juga. Yang tengahnya siapa, pinggirnya siapa. Pokoknya orang-orang Jokowi itu dipreteli dikit-dikit. Nah ini sudah mulai nih pakai sendok kejaksaan. Menurut Anda siapa yang di tengah? Dia nggak disebut. Mungkin maksudnya Gibran mungkin ya. Saya duga maksud dia itu
Gibran dan Jokowi yang di tengah. Yang di tengah Gibran Jokowi. Yang di pinggir tuh Budi Ari. Dirjen. Ya. Pelan-pelan diambil. Mulai makin lemah tuh. Nah, nanti ujungnya yang tengah dia makan. Makanya kan dia anggapannya di awal tuh ngomongnya gini bahwa cara hemat menyelamatkan Indonesia itu adalah dengan mengadili Pak Jokowi, memakzulkan Gibran gitu loh. Cara hemat. Iya, dia bilang kalau boros kan harus semua diganti. Nah, kalau hematnya Gibran aja yang diganti. Loh, kalau makan bubur kan yang di pinggir tuh bukan Jokowi dan Gibran. Iya. Yang lain-lain dulu kan? Iya. Baru ujungnya Jokowi dan Gibran. Iya kan? Iya. Ya maksudnya tadi yang kalau saya masuk ke tadi kalau ibaratkan bubur tengahnya itu siapa saya ingin mengatakan ya sebenarnya memang karena dia ungkapan awalnya udah sasarannya Pak Jokowi. Jadi dia lagi bangun imajinasi tadi. Iya. Kalau sekarang sampai misalnya ada reshuffle, kalau ada orang yang ditangkap gitu ya, diperiksa macam-macam, itu adalah bagian dari sebuah skenario panjang. Ya, sebuah skema dalam rangka menghabisi Jokowi dan Gibran. Jadi jangan kaget, misalnya dia nyebut nggak tentang yang sekarang lagi sering diulang-ulang orang, pergantian Kapolri. Dia nyebut. Ya kan? Nyebut. Kita nggak tahu seberapa benar, cuman kan banyak sekali orang mengatakan itu kan. Tapi itu semua kalau terjadi nih, ini dalam rangka pelemahan Pak Jokowi. Dia dinarasikannya seperti itu. Padahal kan pergantian Kapolri kan biasa-biasa aja. Dan memang harus diganti kan udah waktunya udah juga. lama. Iya, makanya. Nah, tapi yang satu hal nih yang saya ingin sangat tekankan. Kok kesannya Pak Prabowo itu adalah seorang presiden yang sedemikian lemah sehingga dia dianggap tidak akan berani mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri secara tegas langsung. Kenapa dia harus, kalau betul ya maksudnya adalah mengejar Jokowi dan Gibran, harus dari pinggir? Kenapa nggak berani langsung tengah? Betul. Maksud saya gini, kalau nih ya, kalau Prabowo udah melihat nih, wah Jokowi jadi problem ini, Gibran sebenarnya problem, ya udah dibatasi, jangan ngomong, jangan apa gitu ya. Dan Jokowi nggak usah diajak-ajak lagi. Kan bisa dengan cara begitu. Betul. Dan langsung reshuffle semua orang geng Solo diganti. Kalau begitu cara pandangnya Pak Prabowo. Dia ini orang nomor 1 di Indonesia. Ngapain dia harus hati-hati? Didukung oleh parpol sedemikian banyak. Didukung oleh parpol sedemikian banyak. Bahkan PDI juga dukung sebenarnya. Sekarang PDI pun akan dengan senang membantu Pak Prabowo kalau untuk menyingkirkan Pak Jokowi dan Gibran. Semua udah happy. Ya kan? Jadi kenapa dia harus pakai bubur? Ya itu kan narasi. Dipotong aja. Ya itu kan imajinasinya Said. Nah itu makanya menurut saya it doesn't make sense. Kayak tadi it doesn't make sense ketika dia bilang bikin Kopassus. Ayolah Pak Didu. Ngapain bikin Kopassus? Dikirim ke setiap kementerian lagi. Kalau dipakai kan berarti usulnya berguna. Nah dia jadi tokoh yang mengusulkan itu. Saya justru akan sebaliknya. Kenapa? Kalau kasih ide berguna, itu yang memang dilihat orang sebagai applicable, logis gitu ya, pantas ya. Kalau begini, yang ada kayak kita ketawa-ketawain. Saya serasa sih Pak Prabowo juga pas dengar apa bikin Kopassus Pak. Siapa yang ngomong? Saya Didu Pak. Saya Didu tuh mau bilang apa sih sebenarnya? Kayak sekarang juga dia seperti menyindir Pak Prabowo itu sebagai powerless gitu, nggak punya kekuatan dan nggak punya kekuatan menghadapi siapa? Menghadapi Jokowi. Come on guys, Jokowi itu bukan menteri, bukan lagi presiden. Bukan presiden. Dia warga sipil biasa yang untuk menentukan apakah saya mau jadi ketua PSI aja mikir-mikir dulu. Iya. Saya mau harus konsultasi dulu.
PSI doang, partai kecil. Dia harus konsultasi dulu, harus mikir bla 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 bla. Padahal kalau mau sebenarnya kayak Golkar pun dengan senang hati menerima Jokowi. Betul. Tapi dia harus mikir. Jadi siapa sih yang Anda sebut sebagai pengancamnya Prabowo itu? Nggak ada kan. Prabowo itu betul-betul kuat, kayak tadi Anda bilang kan. Dia itu orang nomor 1, dihormati, dihargai, partai-partai takut sama dia, partai-partai menghormati dia. Ya. Keputusan dia tuh nggak usah bergantung kepada apa kata Jokowi kan. Ya. Dan Gibran is just orang vice president. Nah, jadi kembali saya mau bilang, ini imajinasi yang mengada-ada. Dan ya kita harapkan ini tidak mempengaruhi publik sih ya. Tapi publik Indonesia suka begitu sih. Wah, bubur. Senang dengan hal-hal yang spektakuler. Oke. Tadi kan banyak kasus ya, termasuk laptop, bubur, kasus hukum ya Bang. Jadi saya Didu tuh menyebut beberapa persoalan seperti Sritek juga dikaitkan, terus ada Pertamina. Yes, pokoknya kasus hukum, semua kasus hukum yang terjadi saat ini itu mengindikasikan geng Solo tuh nggak kompeten ya. Semua masalah hukum yang terjadi, padahal kan yang namanya korupsi itu kan sesuatu yang kalau penjelasannya apa tadi? Pertamina apa hubungannya? Pertamina sama geng Solo. Ke Erik hubungannya. Erik apa? Erik Thohir. Ya, Erik kan menterinya titipannya Pak Jokowi. Erik itu orangnya Jokowi, dan Pertamina, kasus Pertamina ini kan ada kasus baru itu kan. Itu malam-malam Erik nemuin Jaksa Agung katanya. Nah, itu membahas itu. Setelah ketemu Jaksa Agung, dia namanya nggak dikaitkan. Nah, ada narasi semacam itu. Gimana memandang ini Mas Warsa? Jadi semua hal-hal yang berbau hukum itu selalu dikaitkan sebagai indikasi dari ketidakbecusan geng Solo dalam mengelola pemerintahan. Padahal itu kan sesuatu yang ya orang kalau salah ya udah salah aja itu loh, nggak ada urusannya dengan yang lain. Ini gimana Mas Warsa melihat narasi Said ini? Ya sebenarnya kan gini, kalau itu ya kasus hukum Erik ya udah Erik aja diadili dan ya kembali ya sebenarnya ini upaya dia untuk mencongkel ujungnya sih Gibran gitu loh. Ketika dianggap geng Solo yaitu tadi dengan istilah bubur itu kan yang terkait dengan dulu dengan Pak Jokowi dipretelin dianggap sebagai sebuah benalu dalam pemerintahan gitu-gitulah. Dan kemudian ujungnya yaitu tadi nanti ya ininya ke Gibran, fokusnya ininya ke untuk pemakjulan Gibran itu. Gitu. Karena jadi, itu ketika para purnawirawan mengusulkan pemakjulan itu kan disambut dengan gegap gempita banget sama mereka. Gitu. Betul. Jadi seperti yang saya katakan sebenarnya kalau memang Erik yang bermasalah ya itu kasusnya dia nggak usah kait-kaitkan dengan Jokowi. Geng Solo, geng Solo, dan istilah geng Solo itu kita juga kan Pak Jokowi juga tidak pernah sampai saat ini kita tidak pernah melihat bahwa dia melakukan satu penggalangan kepada orang-orang tertentu atau menteri-menteri yang ada saat ini yang dikatakan sebagai titipannya dia untuk mendukung dia. Yang mempengaruhi harus seperti ini, harus seperti itu kan nggak juga gitu loh. Yang kita tahu tuh cuman bahwa sebagian dari para menteri tersebut itu datang menemui Jokowi ketika Idul Fitri. Lebaran. Ya itu cuma biasa-biasa aja kali. Kita kan juga melakukan ini di Indonesia. Betul. Mantan bos kita datangi kan. Nah, dan kalau nggak salah Erik Thohir sih nggak datang ya waktu itu. Nggak kelihatan. Poin saya adalah kan Erik yang lagi dibicarakan. Nah, menurut saya ya biasa-biasa aja. Mana ada itu geng Solo. Dan kenapa harus ketika ada kasus Pertamina yang saya sih nggak tahu apakah itu memang seberapa jauh kemungkinan bahwa Erik Thohir itu akan terkena di dalam kasus itu. Ya jangan kemudian dilihat sebagai bagian dari klannya geng Solo yang sedang berusaha menguasai pemerintahan Pak Prabowo. Nggak ada hubungannya lah. Nah selain Erik Thohir siapa lagi? Yang dituding ya? Ya tadi Nadiem tadi sama Luhut, Bahlil.
Bahlil korupsi apa? Nggak ada kasusnya. Bukan sih. kasus, dia mah dianggap tidak mampu aja. Nggak kompeten itu kali cuma itu. ijazah. Oke, Bang Ade, si ijazah selevel korupsi kan? Ayolah. beda ini ya. Said Didu ini mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini sedang gawat. Ya kita mengakui lah ada deflasi 0,40 atau berapa itu ya. Saya lihat kemarin. Pokoknya ada deflasi, ada penurunan daya beli masyarakat. Itu memang terjadi, Bang. Tapi faktornya kan banyak ya. Ada kondisi global juga banyak banget gitu. Nah, dia melihat indikasi ini adalah sebuah ancaman dan dia memberikan waktu Prabowo 3 bulan untuk membuat tindakan. Latar belakang dari ucapan Said Didu itu katanya dia bertemu dengan pengusaha besar Indonesia selain 9 naga, Bang. Selain 9 naga. Nah, dia menyebut pengusaha besar. pengusaha besar nasional yang bukan 9 naga. Yang bukan 9 naga. Nah, dia memberikan wejangan atau komentar kepada Said Didu yang mengatakan bahwa kalau dalam waktu 3 bulan Prabowo nggak mengambil tindakan untuk menyikat geng Solo, Indonesia tambah gawat. Ekonomi ini di bawah udah gonjang-ganjing ini. Gitu. Nah, gimana Bang melihat narasinya Said? Saya nggak tahu siapa 10 orang ini, terus parameter ekonominya gonjang-ganjing, kompetensi menteri dan seterusnya. Mau nggak Bang Ade? Gimana menyikapi ini? Kita nggak tahu lah ya apakah ini imajinasi lagi atau barangkali dia pernah ketemu sama satu orang yang dia bikin sebagai perwakilan berapa? 10 pengusaha. Anda pernah dengar ini sebelumnya? Ya. Ada ya? Dia menyatakan itu. Enggak, sebelum ini Anda nih, saya nggak pernah dengar soalnya. Oh, enggak, saya nggak pernah dengar juga. Ya. Siapa 10 itu? Ada, ini 10 lawan 9 ya. Dan saya duga nih mengingat siapa Said Didu, 10 ini kayaknya sih pengusaha muslim kali ya. Mungkin pengusaha bukan lokal ya, muslim kali muslim ya. Kali ya. Ya, artinya bukan Tionghoa. Kalau 9 kan semuanya Tionghoa lah ya. Jangan-jangan ini 9 haji, Bang. Apa itu? Kan ada istilah nyebut Haji Isam, Haji Ciut, Haji siapa itu yang dari Kalimantan, Sulawesi itu loh Bang, pengusaha tambang itu loh. Iya. Ya pengusaha. Jangan-jangan itu Bang maksudnya. Jangan itu. Oke. Ini emang di Indonesia orang seneng bener sih ya ngomong 9 pengusaha haji apa 9 haji. 9 naga. Kalau kita tanya siapa orangnya? Ya ada lah. Ini gara-gara Tempo nih. Kan Tempo gitu. Menurut sumber kami, siapa sumbernya? Ya ada lah. Ternyata OB di sana. Yeah. Nah, kembali ke tadi. Buat saya nih begini. Bagaimana mungkin pengusaha itu, kalau ini benar ya, itu ultimatumnya adalah dalam 3 bulan singkirkan geng Solo. Gimana coba? Singkirkan geng Solo, kenapa? Ya, geng Solo itu penyebab apa sih? Ekonominya kusut. Nah, ada 2 hal nih. Ada ekonomi kusut. Kita semua akui lah, ada persoalan dengan ekonomi kita. Ya, ada persoalan dengan ada begitu banyak tiba-tiba perusahaan-perusahaan terpaksa either dia bangkrut atau dia melay off karyawannya. Walaupun tingkat pertumbuhan kita, Anda harus tahu ya, memang tidak setinggi seperti yang sebelumnya dan seperti yang diharapkan kan. Kalau Pak Prabowo sampai 8 kan? 8. Ya. Ini tanda-tanda ke-8 itu masih jauh. Sekarang 4,7 ya. 4,7. Negara-negara lain itu 2, makanya. Ya. Walaupun di Asia Tenggara sih memang Vietnam lebih bagus dari kita. Ya. Vietnam tuh 6 kalau nggak salah. Ya. Tapi we are not that bad gitu loh, tidak. Ya bayangin ada yang bilang bahwa kita udah seperti Indonesia 97. Ayolah. 97, 98 tuh kan kayak puncak dari krisis ekonomi waktu itu. Kita ini memang ada persoalan dan serius ya. Dan memang pemerintah Prabowo harus menangani ini, harus menyelesaikan ini. Tapi pernyataan saya tadi gimana Bang? Tapi setelah di satu sisi masalahnya adalah ekonomi, macet atau bahkan terancam ambruk segala macam. Masa jawabannya adalah geng Solo, Jokowi dan Gibran, dan geng Solo. Ini apa urusannya? Nggak ada urusannya ya. Kan salah satu persoalan misalnya
orang mengatakan bahwa pariwisata kita tuh kena, ya banyak hotel akhirnya tutup. Itu kenapa? Kenapa itu? Efisiensi. Kan dilarang untuk bikin acara di hotel bla 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 bla. Kan itu penyebabnya. Ya, itu berdampak ke situ. Itu berdampak. Nah, kalau kita mau ngomong gimana caranya ya agar efisiensi bisa dijalankan, tapi sektor usaha tetap jalan, tidak terkena dampaknya. Kan itu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, ini apa urusannya sama geng Solo? Padahal Menteri Keuangannya masih sama, Sri Mulyani. Nah itu Sri Mulyani ini ya? Orang dari Gong Solo. Iya, Geng Solo. Dia minta itu diganti. Siapa? Erlangga pasti kan? Oh, iya, Erlangga tadi. Tito Karnavian. Hadi. Siapa? Hadi siapa itu? Bukannya enggak ini ya? Menteri Kesehatan. Budi Sadikin. Budi Gunadi. Kenapa itu yang menjadi penyebab ya? Bukannya dulu baik-baik aja ya? Baik-baik aja, kayaknya nggak ada masalah sama mereka. Ya, walaupun barangkali Kementerian Kesehatan banyak dikritik belakangan ini, tapi nggak ada hubungannya sama macetnya ekonomi kita. Betul. Jadi kita harus pertanyakan kualitas para pengusaha yang ngomong sama Said Didu ini. Jangan-jangan itu lagi imajinasinya. Jadi dia ketemu tukang gorengan depan rumah, pengusaha. 9 sayur sampai 10 sampai 10. Teman-teman dia kan dia memang dulu kan memang Pak Said ini kan komisaris di mana banyak komisaris. Jadi emang ada sakit hatinya juga kali ya sekarang. Nah, kalau itu benar dari pengusaha, kita harus pertanyakan kualitas pengusaha-pengusaha yang memberi saran itu. Kenapa harus menyingkirkan geng Solo? Betul. Geng Solo artinya bukan Jokowi, tapi yang para menteri itu kan. Para menteri. Tadi kan dikatakan begitu. Ini nggak ada urusannya dong. Mesti Pak Said itu cukup pintar untuk mengatakan, jangan gitu dong, nggak ada hubungannya ini. Kalau kita mau kasih masukan buat pemerintah Prabowo, kasih masukan yang jelas yang tadi saya bilang. Ayo kita ngomong dulu tentang kenapa gimana, apa yang terjadi pada perhotelan kita? Apa yang terjadi, kenapa banyak perusahaan asing membatalkan investasi di Indonesia? Misalnya begitu kan? Ya udah itu aja spesifik. Ya apakah ini karena penyebab? Taruhlah orang bilang karena ada banyak premanisme. Nah itu kan kita bicara konkret. Jadi dia bisa bilang kalau dalam 3 bulan para preman masih ada, ambruk kita. Gitu. Kok jadi geng Solo? Ini geng Solo kok jadi penyebab masalah? Yang ngelantur jadinya dia, Bang dia. Oke. Kalau pakai istilah dia berimajinasi. Oke, Bang Ade. Sekarang Mas Warsa, ini kita sudah diperingatkan. Closing, apa kesimpulannya dari narasi Said yang ngelantur, yang nggak jelas tadi? Ya, kembali sebenarnya ini bagian dari kebencian seperti yang dikatakan oleh tadi Bang Ade di awal ya. Kebencian dari Said Didu dan gengnya terhadap Pak Jokowi ya. Gitu. Yang kemudian setelah Pak Jokowi lengser, terus kemudian ternyata berlanjut adanya Gibran di pemerintahan. Gitu. Yaitu sebenarnya itu aja yang mereka ini kan, memang mungkin karena mereka udah sakit hati sama Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya termasuk kan beberapa mungkin kalau dia jadi dulu di staf khusus kementerian SDM yang ada di situ, akhirnya dia ikut tersingkir, itu juga mungkin. Tapi satu hal saya melihat juga hal lain nih, Warsa, di berbagai pertemuan saya dengan orang-orang yang mungkin masuk dalam kategori anti Jokowi, ya itu yang diutarakan antara lain adalah kekhawatiran mereka bahwa Gibran pada 2029 akan menjadi pengganti Prabowo. Itu selalu saya katakan menurut logika saya sih enggak. Ya, Pak Prabowo itu kan dulu memang dikatakan sakit, lemah segala macam. Ya kita lihat enggak kan? Sangat sehat. Betul. Sangat mungkin dia akan, kalau ini sukses nih sampai 2029, akan berlanjut ke 2029 2034. Nah, saya rasa pasangan yang ideal adalah kalau ini enggak diganggu terus ya, adalah Gibran tetap sebagai wapresnya. Dan masing-masing orang punya perannya masing-masing dalam pemerintahan yang sekarang. Mungkin mereka ingin mencegah itu, ya, itu tidak menyingkirkan terjadi. Itu. Jadi itu motif di jauh salah satu yang saya duga gerakan-gerakan ini, pernyataan-pernyataan yang enggak logis tadi yang memojokkan Gibran gitu ya. Ada lagi Bang Ade? Saya rasa itu. Oke. Mas Warsa ada tambah?
Oke, pemirsa Cokro TV, demikian hasil diskusi kita tentang manusia merdeka bernama Said Didu. Semoga kita mendapatkan semacam pencerahan ya. Bukan semua hal yang kita dengar yang terdengar filosofis, yang kelihatannya gagah itu ada isinya. Bisa jadi itu hasil imajinasi saja. Nah, semoga ini membuat kita bisa berpikir kritis dan lurus ke depannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di acara Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa.